Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan nikah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa'lam dan ketahuilah olehmu annahu bahwasanya sesungguhnya yu'tabaru ialah dianggap fi jaujatai al-abi, ya, di dalam dua istrinya bapak, wal ibni, dan anak, ya. Nah, kemudian wa fi ummi zaujati, di dalam ibunya istri, inda adami dukhuli, ketika tidak adanya duhul, artinya belum duhul, bihinna, dengan mereka semua, ya. Ayakuna, hendaklah ada al-aqdu, apa akad soyan ialah sah. Jadi dianggap, ya, keharaman, ya, di dalam perkara istrinya ayah, istrinya anak, dan ibunya istri, ya, walaupun belum terjadi duhul, ya, terhadap mereka, dan akadnya sah, ya. Jadi akadnya sah, ya. Akadnya sah. Seorang laki-laki misalkan menikahi wanita dengan nikah akad yang sah, walaupun belum duhul, ya, ketiga ini yang disebutkan tadi, ya, maka ibu wanita itu langsung haram bagi laki-laki tersebut, ya. Atau istrinya ayah, ya, istrinya anak, dan ibu wanita itu langsung haram, ya, ketika akadnya nikah dan walaupun belum terjadi duhul, seperti itu, ya. Ya, jadi misalkan kalau akadnya batil bagaimana? Ya, misalkan nikah tanpa wali atau nikah tanpa saksi, ya, lalu belum duhul, maka ibu wanita tersebut belum menjadi mahram karena akadnya rusak, tidak sah, seperti itu. Nah, kemudian wakaza, dan seperti ini, dan ialah seperti ini, fasluha, adapun fasalnya jaujah, artinya apa? Cabangnya jaujah, artinya apa? Anaknya istri, ya. Binasabin, dengan sebab nasab, awrodoin, atau dengan sebab rodo, walau biwasitotin, sekalipun biwasitoh, dengan perantara. Jadi gini maksudnya, ya, anak kandung istri, ya, atau anak susuan istri, binasabin, anak kandung istri, awrodoin, atau anak susuan istri, ya. Jadi anak, ya, wakaja pasluha ini pengertiannya demikian juga haram menikahi keturunan istri, artinya anak perempuannya istri, baik dengan sebab nasab ataupun susuan, sekalipun perantara. Ya, kita baca lagi, ya. Sawaun bintu baniha, ya. Sawaun ialah sama saja, bintu baniha, adapun anak perempuan, ya, dari anak laki-lakinya jaujah, wa bintu benatiha, dan anak perempuan dari anak perempuannya jaujah, wa insafulat, sekalipun ke bawah, indakhala, ya, ketika duhul, ketika masuk atau menggauli siapa jauj, biha, dengan jaujah, ya. Nah, ini dia sawaun itu pengertiannya, baik anak perempuan dari anak laki-lakinya maupun anak dari anak, ya, anak dari anak, ya, anak dari anak perempuannya, seperti itu, ya. Jadi cucu dari putra istri atau cucu dari putri istri, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Jadi walaupun perantara, artinya bukan langsung, ya. Nah, ini yang maksudnya perantara itu tadi yang telah disebutkan, ya. Cucu dari putra istri atau cucu dari putri istri, seperti itu. Kemudian bi'an wati'aha, seperti dengan mewatok siapa jauj, hak pada jaujah, walau fid duburi, sekalipun watinya di dubur, senggamannya di lubang dubur, ya. Wa in kana, sekalipun ada al-aqdu, apa akad, fasidan, ialah rusak. Nah, jadi walau fid duburi, ya, menurut fikih hubungan itu tetap menyebabkan hukum musaharah, walaupun haram dilakukan di dalam dubur, kan haram dilakukan, walaupun akadnya rusak, ya. Selama benar-benar terjadi hubungan badan, maka
anak perempuan itu menjadi haram, seperti itu ya. Anak perempuan itu menjadi haram. Kemudian wa in lam ya'taha, dan jika tidak mewatak siapa jauj hak kepada jaujah, lam tahrum, maka tidak haram bintuha, siapa anaknya jaujah, bihilafi ummiha, berbeda dengan ibunya jaujah ya. Ya, jadi ketika belum duhul ya, misalkan A laki-laki ya, A laki-laki menikah dengan C perempuan. Nah, C ini janda, punya anak namanya D ya. A dengan C belum duhul, udah cerai, maka A boleh menikah dengan si D anaknya, seperti itu ya. Nah, berbeda dengan ibunya ya, ibunya. Misalkan A menikah dengan E ya. E punya ibu namanya O misalkan ya. Nah, ini A dengan E walaupun belum duhul ya, maka ibunya tetap haram, seperti itu. Walaupun belum duhul. Berbeda dengan anaknya tadi. Kalau anaknya harus duhul dulu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala tahrumu, dan tidak haram bintu jaujil ummi, siapa anak perempuan dari suaminya ibu. Kemudian wala ummu jawdatil abi, dan tidak juga haram ibu dari istrinya ayah. Wala ibni, dan ibu dari istrinya anak ya. Jadi tidak haram menikahi ibu dari istri ayah ya, ibu tiri ya, dan ibu dari istrinya anak ya, ibu dari istrinya anak. Nah, contohnya begini, misalkan nih perlu dicontohkan ya. Misalkan ini A, kemudian F ya. Ini A ini laki-laki, F ini perempuan, suami istri. Kemudian punya anak namanya Z misalkan ya. A meninggal ya. A meninggal. Kemudian F menikah dengan U ya misalkan. Nah, karena dia meninggal, maka setelah masa iddah boleh F menikah dengan U ya. Nah, U punya anak namanya I ya. Maka Z dengan I ini boleh menikah, seperti itu. Boleh menikah seperti itu ya. Nah, jadi karena memang nggak ada hubungan nasab, persusuan dan musyaharah di sini. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua tadi disebutkan, misalkan Khalid ya. Khalid. Contoh yang kedua ini ya wala ummu jaujatil abi ya, seperti itu. Nah, misalkan Khalid. Ya, Khalid ini ayah. Khalid ini ayah. Kemudian Ahmad anak. Jangan ditulis gini ya, di angka huruf aja. K dan A, seperti itu. A ini ayah. A ini anak ya. Nah, ayah menikah dengan M, seperti itu. Ayah menikah dengan M. Nah, kemudian M-nya ini punya ibu namanya Z ya. Punya ibu namanya Z. Maka anak ini boleh menikah dengan si Z ya, ibu si M ini. Ya, boleh nikah dia. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga yang tadi contoh yang ketiga ibu dari istri anak ya. Jadi A lagi ya. A ini ayah. AY ayah. H ya, ini anak. Ini biar mudah dipahami aja ya. Ya. Nah, Ali ya atau ayah ini ya. Hasan ini menikah dengan H Hindun ya, dengan Hindun. Nah, Hindun ini anaknya si O misalkan ya. Jadi ya,
ini Hasan anak menikah dengan Hindun. Nah, Hindun punya ibu namanya O misalkan. Ya, punya induk namanya O. Nah, si Ali ayahnya Hasan ya, ini boleh menikah dengan O seperti itu. Nah, Ali boleh menikah dengan O ya. Artinya ayahnya Ali boleh menikah dengan ibunya Hindun ya. Itu ya contoh-contohnya, mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.